Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adifa Amalia Kusma Putri dengan NIM 2020-11-11-11-496 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Iva Hafizah SHM selaku dosen hukum ekonomi bisnis. Di sini saya telah membuat mind map mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu PT atau perseroan terbatas. PT adalah badan hukum yang pemiliknya memiliki sebagian besar saham di dalamnya. Tentu kita sudah banyak mengenal bentuk perusahaan yang satu ini. Perusahaan yang satu ini mempunyai atau berpredikat PT atau perseroan terbatas seringkali dianggap sebagai perusahaan yang sudah besar. Istilah ini merujuk pada badan usaha yang dilindungi hukum dengan modal yang terdiri dari saham. PT juga dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang memungkinkan investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. Perusahaan yang sudah masuk ke dalam kategori PT akan bertindak sesuai dengan hukum komersial yang ada di Indonesia. Saat ini ada beberapa jenis PT yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PT terbuka. PT dengan jenis terbuka cenderung menawarkan saham kepada publik. Jadi dalam membeli dan menjual saham dari PT jenis ini terbilang mudah. Yang kedua, jenis PT tertutup. Berbeda dengan PT terbuka, bentuk perusahaan PT yang satu ini justru membatasi penjualan saham hanya kepada individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu jenis PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang sahamnya diterbitkan dan dimiliki oleh satu orang saja. Yang keempat yaitu PT domestik. Seperti namanya, PT domestik merupakan perusahaan yang di dalamnya didirikan di dalam negeri dan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Yang kelima yaitu PT asing. Kebalikan dari PT domestik, PT asing justru perusahaan yang didirikan di luar negeri dan harus mematuhi aturan yang berlaku di dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu PT umum atau PT publik. Pada dasarnya jenis PT ini mirip dengan PT terbuka, yaitu menawarkan kepemilikan saham kepada siapapun. Saham dari jenis PT ini juga terdaftar di bursa saham. Yang kedua yaitu bentuk perusahaan CV atau komanditer Bennett Gap. CV merupakan persekutuan komanditer terdiri dari 2 orang atau lebih yang mempercayakan orang lain untuk menjalankan usahanya. Bentuk usaha ini belum masuk ke dalam badan hukum. CV juga dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang setidaknya terdiri dari 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaannya. Berbeda dengan PT, bentuk perusahaan yang satu ini belum termasuk ke dalam badan hukum. Persekutuan komanditer atau CV ini harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap kegiatan seluruhnya. Yang ketiga, bentuk perusahaan UD atau usaha dagang. Bentuk perusahaan ini hanya dimiliki oleh satu orang saja. Usaha dagang ini tidak termasuk ke dalam badan hukum. Jadi semuanya tanggung jawab secara pribadi. Bentuk perusahaan yang satu ini bisa dibilang lebih sederhana daripada PT. Dilansir dari beberapa sumber, usaha dagang adalah salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh satu orang saja. Hal ini berbeda dengan PT yang harus mensyaratkan minimal 2 orang pemegang saham. Yang keempat, bentuk perusahaan koperasi. Badan usaha dengan anggota. Koperasi merupakan badan usaha dengan anggota yang saling bekerja sama. Didasarkan pada nilai tolong-menolong dan anggota koperasi bersifat sukarela. Koperasi ini merupakan badan hukum atau badan usaha di mana anggota saling bekerjasama dalam kegiatan ekonomi. Dalam koperasi ini, para anggotanya bersifat sukarela dan tidak ada paksaan sama sekali.
Nilai-nilai dijunjung tinggi oleh anggota dalam mendasarkan kegiatan koperasi adalah seperti kekeluargaan, tolong-menolong, bertanggung jawab, demokrasi, keadilan, dan sebagainya. Yang kelima, bentuk-bentuk perusahaan yaitu firma. Firma didirikan oleh 2 orang atau lebih, dijalankan di bawah satu nama. Bukan merupakan badan hukum, dan tiap-tiap anggota bertanggung jawab penuh atas firma. Bentuk perusahaan ini terbilang simpel daripada pendirian lainnya. Setidaknya hanya diperlukan 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha ini di bawah satu nama yang digunakan bersama. Sama seperti UD dan CV, firma bukanlah bukan merupakan perusahaan badan hukum seperti PT. Dan demikian, jika suatu saat firma bangkrut serta mempunyai utang yang besar, mau tidak mau seluruh anggotanya harus menanggung beban tersebut. Yang keenam yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Bentuk perusahaan yang terakhir ini merupakan bentuk perusahaan yang dimodali dan pada akhirnya diawasi oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya perusahaan ini untuk melayani kepentingan masyarakat. Pada hakikatnya, BUMN adalah badan usaha yang melayani kepentingan masyarakat umum dan diawasi langsung oleh pemerintah. Modal usahanya pun bersumber dari pemerintah. Selain BUMN, ada juga BUMD atau badan usaha milik daerah, yang keseluruhan atau sebagian modalnya adalah milik pemerintah daerah. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.